Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai semuanya dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, kita akan menyimak video pembelajaran dari saya. Silahkan disimak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang berpikir kritis. Oke teman-teman, sebelum kita belajar lebih jauh, apa itu berpikir kritis? Alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi daripada berpikir kritis. Di sini disebutkan, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Sedangkan sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha memahami, menganalisis, dan merenungi kandungan ayat-ayat Allah tersebut, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan. Pertanyaannya adalah, jadi bagaimana caranya berpikir kritis? Allah sudah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul 'azim. Yang mana artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Kandungan daripada surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Kandungan daripada ayat 190 menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang mengandung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam ayat ke-191, orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala dan berdebat dengan Raja Namrud. Pada satu ketika, Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala saat Raja Namrud telah melakukan perjalanan jauh bersama para pengikutnya. Namun, Nabi hanya menyisakan satu berhala yang paling besar, yang kemudian beliau tempatkan kapak pada berhala tersebut. Mendengar kabar ini, Raja Namrud pun geram dan langsung menghampiri Nabi Ibrahim yang diyakininya sebagai penghancur berhala-berhala tadi. Raja Namrud kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini? Dengan rasa geram Raja Namrud bertanya. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, Bukan. Raja Namrud pun semakin geram dan terus bertanya, Lantas siapa lagi kalau bukan kamu? Bukankah kamu yang berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah kamu yang paling membenci berhala-berhala ini? Kemudian Nabi Ibrahim pun membalas dengan santai, Iya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kapaknya masih berada di lehernya? Saat itulah Raja Namrud membantah dengan berkata, Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu? Setelah mendengar jawaban Raja Namrud, kemudian dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, Oh, kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tak bisa berbuat apa-apa? Jawaban yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut tak ayal membuat Raja Namrud dan para pasukannya menjadi berpikir kembali tentang berhala-berhala tersebut yang mungkin tidak sepatutnya untuk disembah.
Namun kekufuran membuat mereka semakin marah dan berusaha untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha berkehendak dan berkuasa memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim agar beliau tidak terbakar oleh api sedikit pun. Dari kisah Nabi Ibrahim tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Ibrahim telah mempraktekkan bagaimana caranya berpikir kritis. Nabi Ibrahim berpikiran bahwa bagaimana kita bisa menyembah suatu Tuhan yang sedang Tuhan itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Lantas bagaimana caranya Tuhan itu bisa melindungi hamba-hambanya? Dari situlah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tadi. Ternyata berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan melindungi hamba-hambanya, melindungi dirinya sendiri saja tidak mampu. Dari sepenggal kisah Nabi Ibrahim tadi, itu merupakan salah satu daripada manfaat berpikir kritis. Kenapa? Karena dengan adanya suatu informasi, kita tidak semerta-merta menelan suatu informasi tersebut lalu mempercayainya. Tapi, kita lebih dulu mencari kebenaran daripada suatu informasi tersebut agar kita memiliki persepsi dan pendapat diri kita sendiri untuk meyakini suatu informasi tersebut. Berikut beberapa manfaat berpikir kritis, di antaranya yaitu yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan sesuatu tidak hanya dengan semena-mena saja. Tentunya, setiap hal yang diciptakan oleh Allah memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Selanjutnya, mampu mengembangkan iptek dalam mengambil inspirasi dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Yang kelima, mengantisipasi bencana alam melalui gejala dan fenomena alam. Yang keenam, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah yang diberikan. Yang ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Yang kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Selanjutnya yang terakhir adalah semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Selanjutnya tentang bagaimana sih sikap dan perilaku terpuji dari berpikir kritis. Di sini sudah dijelaskan beberapa. Yang pertama yaitu senantiasa kita harus bersyukur atas segala anugerah akal sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, tanpa anugerah akal sehat tersebut, kita tidak dapat berpikir kritis. Yang selanjutnya, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidangnya masing-masing. Perlu diketahui teman-teman, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memacu kita untuk menelaah lebih dalam daripada informasi tersebut. Banyak sekali para peneliti meneliti daripada ayat-ayat Al-Quran yang merupakan fenomena yang kompleks, di mana mereka mencari titik benar ataupun titik pencerahan penjelasan daripada ayat Al-Quran tersebut. Selanjutnya, senantiasa bersyukur atas anugerah alam semesta bagi manusia. Yang terakhir yaitu menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan selalu. Ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.